Selamat berjumpa bersama saya, Pastor Lawrence Dihe, dalam acara renungan pada pesta kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan perdana ini terinspirasi dari Injil pada pesta kenaikan Tuhan Yesus, yaitu Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yesus naik ke surga, manusia turun ke bumi. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Suster Christina Ordo Santa Ursula, salah seorang suster yang sempat membuat gereja Katolik seluruh dunia heboh pada bulan Maret 2014. Beliau mengikuti sebuah kontestan Italia yang diberi nama The Voice atau dekat-dekat dengan idol. Para tim juri dan penonton yang hadir memberi tepuk tangan meriah ketika suster ini tampil secara memukau. Dan ketika dia memilih salah satu juri yang lagunya dinyanyikan oleh Suster Christine dan menjadikan sang juri tersebut sebagai mentornya, sang juri tersebut maju ke panggung lalu menggendong suster itu. Luar biasa sambutan sang juri dan penonton. Ketika sang juri bertanya, "Apakah Anda seorang biarawati Katolik?" Beliau mengatakan, "Ya." 3 kali berturut-turut pertanyaan yang sama itu dilemparkan, dan beliau menjawab, "Ya, saya suster." Lanjut juri mengatakan, "Apakah Bapak Paus tidak memarahi saudara?" Suster mengatakan, "Bapak Paus sangat mendukung dan mengatakan ini adalah media pewartaan iman." Saudari-saudaraku yang terkasih, peristiwa Yesus naik ke surga meninggalkan suatu amanah yang harus dilaksanakan oleh para murid. Dalam pandangan makna teologis, kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki 3 aspek. Aspek pertama, dikatakan bahwa memang benar bahwa kenaikan Yesus ke surga menunjukkan pada kedatangan kembali Kristus sebagai hakim akhir zaman. Dengan naik ke surga, Kristus mengakhiri kehadirannya yang kelihatan di dunia ini di antara para muridnya. Ungkapan terangkat ke surga
yang disertai dengan awan menutupinya dari pandangan mereka menunjukkan bahwa manusia Kristus diangkat ke kekuasaan dan wewenang ilahi. Awan adalah tanda khas penampakan yang ilahi. Jadi kata-kata malaikat bisa diartikan bahwa hal Yesus terangkat ke sorga memasuki kemuliaan ilahinya, demikian pula dia akan datang lagi dengan kemuliaan dan kekuasaan ilahinya itu. Yang kedua, kata-kata malaikat tidak hanya secara eksklusif merujuk pada kedatangan kembali Kristus di akhir zaman, tetapi yang lebih penting adalah menunjuk terutama pada kedatangan Kristus segera. Karena itu, para murid tidak boleh melihat ke langit terus-menerus. Tidak boleh berpasrah bahwa Yesus terangkat ke sorga. Mereka harus melihat ke bawah, turun ke bumi, karena di bumi inilah Kristus akan datang melalui Roh-Nya. Para murid diutus kembali ke dunia di sekitar mereka karena kedatangan kembali kerajaan Kristus akan segera diwujudkan di dunia ini. Maka kata Yesus, ketika kenaikan ke sorga berarti inaugurasi kerajaan mesianis di dunia ini. Tampak Yesus sendiri yang mengangkat kembali tema kerajaan Allah ini, seperti dikatakan Lukas, ia membuktikan bahwa ia hidup, dan kepada para muridnya ia berbicara tentang kerajaan Allah. Dengan demikian, saudari-saudaraku yang terkasih, kenaikan Yesus ke surga menandai pembangunan dan perluasan kerajaan mesianis, bukan oleh tindakan yang kelihatan dari sang guru, tetapi oleh tindakan dan kesaksian para murid di muka bumi ini. Sebagaimana dalam bacaan yang barusan saja kita dengar, para murid bertanggung jawab memperluas kerajaan itu dengan memberikan kesaksian sampai melampaui batas-batas Israel, bahkan sampai ke ujung bumi. Demikian Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dan dari surga inilah Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus inilah yang merupakan kekuatan untuk memperluas kerajaan. Makna teologis kenaikan ke sorga yang terakhir dikatakan bahwa para murid Yesus dan tradisi sesudah mereka menafsirkan peristiwa kenaikan ke sorga itu merupakan suatu pentataan Sang Mesias dalam kerajaannya. Pentataan ini sering sekali ditunjukkan dengan ungkapan duduk di sebelah kanan Allah. Injil Markus bab 16 ayat 19. Seringkali pula kenaikan Yesus ke surga langsung hanya dimaknai sebagai duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita, sebagaimana dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 34. Ungkapan di sebelah kanan Allah bisa kita temukan juga di Kisah Para Rasul bab 2
ayat 33, bab 5 ayat 31. Ibu bapak, saudari-saudara umat beriman yang terkasih, para pendengar yang setia yang dicintai Tuhan Yesus. Ungkapan kemahakuasaan Kristus sebagai Raja atas seluruh alam semesta memberikan suatu indikasi bahwa kepada Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu diteruskan kepada kita sekalian untuk tampil sebagai pewarta-pewarta iman, sebagai pemberi kesaksian tentang iman akan Kristus, dan terpancar di seluruh dunia. Saudara-saudariku, dengan demikian kenaikan Yesus ke sorga bukan hanya mendatangkan decak kagum di antara para pengikut, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi pewarta dan kesaksian tentangnya. Sebagaimana Saudara Christine telah menunjukkannya itu lewat idol dalam konteks Indonesia, bahwa cara berwarta dan bersaksi yang tidak lazim sebagai seorang biarawati, tetapi kepada kita semua juga diundang untuk menjadi pewarta dan saksi. Dengan demikian, Yesus naik ke surga, kita terpanggil untuk turun ke bumi menjadi pewarta dan saksi. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.